Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan lagi membaca kitab yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah, yaitu Al-Urjuza Al-Mi'iyah, yang merupakan karya dari Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Kita akan membaca bait yang berbunyi: wa fihi akha asyraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Pada tahun itulah, yaitu pada tahun pertama dari hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, asyraful akhyar, yaitu baginda Nabi SAW, mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan ansar. Dalam bait syair atau dalam bait ini, muallif menyebutkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, yaitu mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansar. Hal itu beliau lakukan supaya orang-orang muhajirin yang telah rela meninggalkan kampung halamannya tidak merasa asing, dan harapannya mereka terhibur dan betah tinggal di tempat yang baru mereka datangi, yaitu kota Madinah. Maka yang terjadi adalah orang-orang Ansar dengan begitu semangat mentaati dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Mereka memberikan contoh yang luar biasa terkait dengan persahabatan, persaudaraan yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memberikan pujian yang luar biasa terkait bagaimana orang-orang Ansar melakukan al-ithar, mendahulukan kepentingan, kebutuhan saudaranya dari kalangan muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati, menyebutkan pujian kepada orang-orang Ansar itu di dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka, orang-orang Ansar itu, mendahulukan saudara-saudara mereka, orang-orang muhajirin, atas diri mereka, walaupun sebenarnya mereka, orang-orang Ansar itu, membutuhkan apa yang mereka berikan kepada saudaranya, orang-orang muhajirin itu. Bahkan saking eratnya persaudaraan, persahabatan antara orang-orang muhajirin dan ansar, saat itu mereka saling waris-mewarisi. Walaupun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, dan orang-orang yang memiliki hubungan darah atau kekeluargaan satu sama lain lebih berhak terhadap hak waris mewarisi di dalam kitab Allah. Dahulunya antara orang Ansar dan muhajirin, karena saking dekatnya persaudaraan dan persahabatan mereka, mereka saling mewarisi. Namun hal itu terbatalkan setelah turunnya ayat yang tadi, dan hak waris mewarisi didasarkan kembali kepada hubungan darah atau hubungan kekeluargaan. Kemudian muallif menyebutkan bait berikutnya. Beliau rahimahullah mengatakan, summa bana bibnati khairi sahbihi wa syara'al adhana faqtani bih
Kemudian Nabi SAW mulai tinggal serumah atau membina rumah tangga dengan putri dari sahabat terbaik beliau, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, wa syara'al adzana faqtadi bih, dan kemudian disyariatkanlah azan, maka ambillah suri tauladan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam bait ini muallif menceritakan kepada kita peristiwa lain yang terjadi di tahun pertama beliau hijrah ke Madinah, yaitu beliau melakukan al-bina'u bi Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu beliau membina rumah tangga, mulai tinggal serumah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berumur 6 tahun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan ketika Aisyah berumur 9 tahun, beliau sallallahu alaihi wasallam mulai membina rumah tangga, mulai tinggal serumah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian muallif menyebutkan juga di dalam bait ini, wa syara'al adzana faqtadi bih. Saat itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan azan, panggilan untuk melakukan salat. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum disyariatkan azan, dahulu para sahabat mereka mengetahui tentang masuknya waktu sholat dengan cara memperkirakan, bahwa apabila mereka memperkirakan waktu sholat telah masuk, maka mereka akan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu tersebut. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar mengatakan, kanal muslimuna hina qadimul madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-salat laisa yunada laha. Dahulu kaum muslimin ketika mereka pergi berhijrah datang ke Madinah, mereka berkumpul dan memperkirakan menunggu waktu salat. Tidak ada azan atau panggilan saat waktu salat datang. Fatakallamu yauman fi dzalik, maka mereka pun memberikan usulan-usulan terkait dengan hal tersebut. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, ittakhizu naqusan mithla naqusin nasara. Sebagian sahabat mengatakan, memberi usulan, bagaimana kalau kita melakukan panggilan sholat dengan memakai lonceng, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka memberi usulan, bal muqan mithla qarnil yahud. Bagaimana kalau kita membuat panggilan sholat dengan meniupkan trompet mirip tanduk sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Faqala Umar, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengusulkan, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Bagaimana kalau kita mengutus atau menyuruh seorang untuk memanggil dan mengumumkan datangnya waktu sholat.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi dan bersabda, "Ya Bilal, kum panadi bis shalah." Wahai Bilal, berdirilah dan lakukanlah panggilan dan pengumuman untuk datangnya waktu sholat. Hingga salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu bermimpi dan menceritakan isi mimpinya itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi yang dia lihat oleh Abdullah bin Zaid adalah apa yang kita ketahui sekarang ini berupa lafaz-lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai lafaz azan yang berikutnya. Lalu menanggapi mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha la ru'ya haqq." Sungguhnya mimpi yang engkau lihat itu, wahai Abdullah bin Zaid, adalah mimpi yang hak, insyaallah. Fakum ma'a Bilalin fa'alqiha alaihi. Maka berdirilah, beranjaklah bersama Bilal dan sampaikan isi mimpimu berupa lafaz azan yang kamu alami atau kamu dengar di mimpimu itu kepada Bilal. Fal yu'azzin biha, dan suruh Bilal untuk mengumandangkan azan dengan mengucapkan lafaz-lafaz yang engkau lihat dalam mimpimu itu. Fa innahu anda sautan minka. Suruh Bilal yang azan karena dia suaranya lebih keras atau lebih lembut dan lebih merdu daripada suaramu. Maka ketika itulah azan disyariatkan dengan lafaz yang sering kita dengar hari ini. Wallahu ta'ala alam, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.